Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati mahasiswa Rembang yang di Semarang, bil khusus ketua baru Mas Fawaid dan ketua lama Mas Firdaus, namanya kok pendek-pendek, saya kira panjang-panjang, dan pengurus baru kepengurusan 2025-2026. Oke. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan berawal dari apa yang disampaikan oleh pimpinan baru kita tadi tentang bagaimana kita itu sadar bahwa kita itu adalah agen perubahan. Ya, agen perubahan itulah, benar-benar agen perubahan kalian itu. Tidak hanya agen perubahan bagaimana menjadi agen diri sendiri, perubahan untuk diri sendiri, tapi juga perubahan untuk orang lain. Arah dari perubahan itu adalah membangun peradaban yang lebih tinggi. Kalau meminjam istilah profetik, jejak kenabian itu kan minaz zulumat ilan nur. Nah, kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan, itu ya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan. Minaz zulumat ilan nur. Kalau kita kontekskan zulumat dalam konteks masyarakat itu bisa saja terjadi di sana sebuah ketimpangan, ketidakadilan, sikap-sikap otoritarianisme, anarkisme, sikap jumawa, dan sikap kesewenang-wenangan, arogansi yang diciptakan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Otoritarianisme, sikap kekerasan yang diciptakan oleh diri sendiri untuk diri sendiri, maupun kekerasan dari orang lain yang dialamatkan kepada kita. Ini adalah simbol-simbol zulumat, simbol-simbol kegelapan. Bagaimana bisa keluar ilan nur, menuju sebuah cahaya. Cahaya itu dalam konteks kehidupan pribadi kita, dalam konteks kehidupan sosial, itu adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan dengan berbagai konsepsinya, dan baik itu ilmu pengetahuan yang berhenti pada kerangka teori maupun pengetahuan yang bersifat implementatif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Simbol dari cahaya itu diantaranya adalah pembebasan, pencerahan. Orang yang tadinya mendapatkan perlakuan yang penuh otoriter dari nafsunya sendiri, menjadi bebas dari otoritarianisme diri sendiri, dan bebas dari otoritarianisme orang lain. Bebas. Lah, di antara kegelapan dan cahaya, di antara zulumat dan nur, itu ada sebuah perjuangan.
Tergantung pada kalian, wahai mahasiswa Rembang yang di Semarang. Kalian memilih sebagai penggerak yang membebaskan atau memilih yang dibebaskan. Memilih sebagai orang yang lemah menunggu pertolongan, menunggu langkah-langkah pembebasan dari orang lain, atau memilih sebagai sosok yang membebaskan orang lain. Ingin dibebaskan atau ingin membebaskan? Halo? Ingin diberi atau ingin memberi? Ingin dicintai atau ingin mencintai? Ingin mencintai atau ingin dicintai? Ingin dicintai. Itu berarti kalian ingin dibebaskan. Ingin dicintai, itu dia tidak punya pilihan kecuali menunggu cinta itu sendiri. Tapi kalau ingin mencintai, itu adalah sebuah pilihan dan pengorbanan untuk orang lain tanpa pamrih. Saya ulang, ingin mencintai atau ingin dicintai? Selama orang masih menunggu cinta orang lain, dia tidak akan pernah berpikir untuk mencintai orang lain. Itu namanya egois dan kesombongan. Ingin dicintai atau ingin mencintai? Ingin dicintai itu zulumat, kegelapan. Ingin mencintai itu adalah cahaya. Orang kalau ingin dicintai, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena dia tidak akan pernah merasa senang terhadap orang yang mencintainya. Dia hanya berpikir dengan egonya sendiri. Tapi kalau orang ingin mencintai, dia ingin mendapatkan kebahagiaan dari objek yang dicintai. Dengan segala konsekuensi-konsekuensi pengorbanan yang akan diberikan. Ingin mencintai atau ingin dicintai? Nabi mencintai. Umatnya harus sosok umat-umat yang penuh rasa cinta. Jangan egois untuk dicintai. Dan faktor alamiah akan terjadi bagi orang-orang yang suka melakukan pembebasan. Tanpa mengemis cinta orang lain, asal dia merefleksikan penuh cinta kepada orang lain, pasti dia akan dicintai orang lain. Dan itulah cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki adalah cinta yang tidak diharapkan. Datang sendiri, tetapi dia terus merasakan cinta kepada orang lain. Selama kalian belum pernah berpikir untuk mencintai orang lain, dan hanya berpikir untuk dicintai, berarti Anda akan merasakan kepalsuan cinta yang sejati. Sang pembebas adalah sosok-sosok yang mencintai, sosok-sosok yang berkorban. Sang pencerah adalah sosok-sosok yang menyinari, dan tidak pernah berpikir untuk disinari. Aktivis itu adalah sosok yang bagaimana bisa menjembatani dengan segala kelemahan, keadaan, kondisi, situasi, lingkungannya, dia bisa menjadi jembatan di situ. Dia tidak akan pernah berpikir, orang ini nolong saya atau tidak nolong saya, yang penting saya nolong orang. Makanya al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Mencintai itu lebih utama daripada dicintai. Tapi jangan salah alamat mencintai. Kalau salah alamat mencintai, itu akan menjadi noda dalam menggores hati kalian itu. Hakikat cinta hanya pada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad, secara otomatis kamu akan terus berkorban sesuai dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad
untuk diri kamu dan untuk orang lain dan untuk diri kamu, keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kunci cahaya itu apa? Ilmu pengetahuan. Karena ketidaktahuan itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman akan menimbulkan konflik. Konflik akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan pertumpahan darah. Dan di sana ada kekerasan. Makanya harus tahu kalian siapa kawan, siapa lawan, siapa yang menolong dan siapa yang tidak menolong. Sehingga kalian bisa tahu posisi. Akan bersatu dengan para penolong dan akan bergerak untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Termasuk menolong mereka yang melakukan kekerasan, bagaimana untuk tidak melakukan kekerasan. Seperti gerakan yang saya lakukan sekarang ini, saya nggak usah menunjukkan gerakan apa, karena sudah viral. Itu bukan untuk membangun kebencian antar sesama, bukan. Tapi bagaimana antar umat manusia itu terbangun sistem kesetaraan. Sehingga mereka yang jumawa atas nama si A, si B, yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ternyata tidak terkonfirmasi secara ilmiah, bagaimana kembali sebagai manusia, hidup penuh kesetaraan antar seluruh umat manusia. Jangan ada hegemoni di antara kita, apalagi sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Kita mengingatkan agar engkau tidak jumawa dengan pengakuanmu, toh pengakuanmu adalah palsu. Tapi yang saya butuhkan adalah kesadaranmu untuk hidup setara. Jangan membeda-bedakan. Toh pengakuanmu juga tidak sesuai dengan prinsip ilmu pengetahuan yang akhirnya menyebabkan kesalahpahaman seluruh umat manusia di negeri ini. Kita ingin hidup setara. Tidak ada yang lebih mulia di dalam sistem keberagaman umat Islam selain status sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi untuk menghegemoni umat Muhammad. Jangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi untuk merasa hidup paling jumawa. Paling down lah kamu. Karena tidak ada yang lebih mulia dalam sistem keberagaman umat Islam ini selain status sama umat min ummati Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Toh tidak terbukti secara ilmu pengetahuan, misalnya. Makanya ilmu pengetahuan itu kita bongkar, baik dari kajian DNA, maupun dari kajian filologi, maupun dari kajian historis. Tujuannya apa? Untuk membangun kesetaraan. Inilah hakikat sebuah gerakan minaz zulumat ilan nur, gerakan perubahan. Bagaimana kita betul-betul menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Kajian At-Turos, kitab kuning yang berasal dari pesantren, kemudian ke UIN atau YIN, silahkan didalami. Jangan kemudian ditutup buku itu setelah kalian kuliah. Baca hasanah-hasanah At-Turos itu yang elok dan penuh cahaya itu. Tapi hasanah-hasanah At-Turos harus kalian buka dengan ilmu pengetahuan. Hasanah-hasanah At-Turos harus kamu buka dalam dialektika kehidupan umat manusia. Hasanah-hasanah At-Turos harus kalian dialogkan, kalian isi dengan semangat kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Hasanah-hasanah At-Turos harus kalian kuatkan dengan prinsip maqasidus syariah. Prinsip menjaga agama. Agama itu prinsipnya harus membebaskan dan mencerahkan. Agama itu prinsipnya adalah membangun kekuatan hubungan dengan Allah. Agama itu prinsipnya adalah refleksi ketauhidan
bagaimana membentuk dalam kesadaran kemanusiaan. Itulah agama. Kuat hubungan dengan Allah, kuat membangun hubungan antar manusia, dan kuat menjaga kesemestaan. Itulah agama. Ada prinsip kosmologi yang diajarkan oleh agama yang sangat kuat berelasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga jiwa dalam konteks fisik, jangan sampai terjadi pertumpahan darah, pembunuhan, maupun jiwa dalam konteks psikis, jangan sampai merendahkan antar sesama, menghegemoni antar sesama, ngaku cucu Nabi merendahkan orang lain, ngaku cucu Nabi bersikap jumawa, menggunakan agama untuk kedok-kedok jual pasir yang tidak ada nasnya dari Al-Quran maupun dari hadis, dengan dijual harga sekian pasir dengan harga sekian-sekian, mengambil dari tarim misalnya. Kan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Ini kan merusak jiwa dalam konteks psikis manusia. Ini bagian daripada gerakan perubahan. Kalian tidak harus sama dengan saya, cari tema gerakan yang lain, biar tidak dalam satu arah gerakan. Sehingga saya punya gerakan ke arah kesetaraan dari sisi ini, novelty ini, kalian punya gerakan dari sisi yang lain. Tidak harus sama dengan saya. Saya ceramah ini bukan untuk ngajak kalian untuk sama-sama saya, tapi cari tema pembebasan yang lain. Bebaskan diri kalian sendiri dari belenggu cinta kalian. Ketika kalian harus terjerat dengan cinta, sampai belajarnya pusing luar biasa. Setiap mau belajar, ingat kamu. Mau mandi, ingat kamu. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Ini adalah penjajahan secara psikis. Bebaskan diri kalian dari ini. Karena tidak ada hakikat cinta selain pada Allah dan Nabi Muhammad. Mengenal antar sesama adalah mengenal untuk bersama. Bukan untuk menggadekan kesucian cinta kepada Allah, pada Nabi Muhammad, digadekan kepada yang lain. Bebaskan diri kalian dari itu. Lakukan pembebasan dari diri kalian. Kedustaan atas nama cinta itu adalah titik awal yang harus kalian bersihkan dari suasana hidup kalian. Kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, itu jangan kamu bebaskan itu. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad harus tetap melekat. Jangan kamu lepas cinta itu. Lah, terus hubungan dengan pasangan suami istri nanti setelah kuliah dalam posisi seperti apa, Pak? Itu menjalankan sunnah. Cintai aku karena Allah, bukan karena kepalsuan cinta. Lebih-lebih hegemoni dari mereka orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Caranya gimana? Sulit sekali membangun kesadaran kesetaraan pada orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Ditelitilah dengan kajian ilmu pengetahuan. Wah, akhirnya terbongkar kalau mereka itu bukan sebagai cucu Nabi dari perspektif ilmu pengetahuan, baik historis, filologi maupun DNA. Nah, saat terbongkar, awas, jangan sombong kamu. Kamu bukan cucu Nabi dari hasil kajian ini. Nggak bisa untuk kamu sombongkan. Mari kembali pada hidup kesetaraan. Memilih bahwa tidak ada yang lebih mulia dalam sistem keberagaman ini selain sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, dan kemuliaan umat Nabi Muhammad itu diukur dari inna akramakum indallahi atqakum. Agen perubahan itu harus melakukan perubahan dalam standar, 3 standar kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Atau kalau diperlebar dalam konsep maqasidus syariah yang tadi sudah saya sebutkan, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal. Bagaimana akal kamu itu berpikir sehingga tidak ada sistem perbudakan spiritual.
Sehingga nalar kamu itu bisa untuk mengukur sistem kesetaraan. Ini masuk akal, ini tidak masuk akal. Sehingga tidak mudah ditipu, tidak mudah dibohongi, tidak mudah dijerat, tidak mudah dikelabui. Merdekakan orang lain dengan memulai memerdekakan diri sendiri. Bebaskan orang lain dengan memulai membebaskan diri sendiri dari jeratan-jeratan yang saya sebutkan tadi itu. Kuasakan kedaulatan orang lain, tapi ingat, harus menguasakan kedaulatan diri sendiri. Hamba di hadapan Allah, merdeka di antara umat manusia. Itu kalau mau ingin jadi agen perubahan. Agen perubahan mengemis cinta, was, nggak akan. Aktivis mengemis cinta. Aktivis itu ya bagaimana memberikan cinta yang seluas-luasnya kepada semua manusia. Nah, bukan berarti ngobrol cinta loh ya. Aktivis itu, ini ada tantangan aktivis yang saya temukan waktu saya jadi mahasiswa. Itu dialami teman-teman. Kadang-kadang kegiatan organisasinya terganggu gara-gara dia sedang putus, lebih-lebihan gitu. Ayo ikut kegiatan, aduh lagi galau aku. Kenapa? Ini WA-nya menyakitkan. Masya Allah, lebih. Gini kok ingin jadi agen perubahan gimana? Dirinya sendiri aja terjajah oleh jeratan-jeratan cinta, nggak merdeka. Bebaskan diri kalian dari perbudakan cinta. Caranya apa? Pusatkan cinta kalian kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ini rumus agen perubahan. Okay? Kamu belum akan bisa menjadi agen perubahan kalau belum punya kemandirian sebagai sosok yang penuh eksistensialis, sebagai sosok yang bebas dari seluruh jeratan dan beban-beban duniawiyah itu. Bebas dari amsal dan bebas dari ajsam. Kan ada sebuah teori dunia ini itu tantangan terberat itu, sehingga kita akan sulit menjadi sang pembebas, sang pencerah, sang penggerak atau agen perubahan. Kita nggak akan bisa masuk ke sini kalau kita itu masih terjerat pada dua hal. Hidup dalam perumpamaan dan hidup dalam tekanan ajsam. Apa itu hidup dalam perumpamaan? Amsal dan ajsam. Selama kamu belum bisa membebaskan diri dari amsal dan ajsam, kamu nggak akan bisa menjadi penggerak, tidak akan bisa menjadi agen perubahan, tidak akan bisa menjadi pembebas, tidak akan bisa menjadi pencerah. Cinta antar manusia itu adalah cinta yang digelayuti dalam suasana pengandian-pengandian. Atau jatuh dalam sebuah perumpamaan seolah-olah bayangan hidup kamu itu selalu dalam perumpamaan-perumpamaan. Tapi kalau kamu bisa lepas dari ini, itu akan meringankan hidup kalian untuk masuk sebagai seorang penggerak, pencerah, pembebas, dan sebagainya itu. Jeratan-jeratan perumpamaan yang harus kalian sadari, bahwa hidup dalam perumpamaan itu, andaikan misalnya punya mobil 4, andaikan punya mobil 5 enak, udah 5 tapi kok belum ada Alphard. Kalau sudah ada Alphard gimana misalnya? Setelah punya mau apa? Paling nganggur. Pengen beli jaket seperti ini misalnya. Kalau udah punya jaket seperti itu mau apa? Pengen pelantikan di gedung DPR seperti ini. Nek so gedungnya apa? Wis padha ae ben omah ngene iki misalnya. Tapi bukan berarti tidak bermanfaat. Ini sangat bermanfaat. Tapi jangan dijadikan sebagai sebuah keinginan yang ekstrim dalam hidup ini itu. Jalani secara mengalir,
jangan ditikam oleh sebuah perumpamaan hidup kalian itu. Kalau kamu jalani dengan penuh ekstrim hidup ini, kamu akan terjerat pada sebuah perumpamaan yang menyakitkan dan membahayakan kamu. Ajsam juga gitu, hal-hal yang berhubungan dengan biologis. Jadi jangan ekstrim menghadapi fenomena amsal dan fenomena ajsam. Jangan ekstrim dalam menghadapi fenomena perumpamaan dan fenomena kesemestaan ini, ajsam ini, physically ini. Hadapi dengan ilmiah, nalar sehat, biar elegan, sehingga kamu putra siapapun tetap bangga. Jadi putra siapapun tetap bangga. Hidup di negara Indonesia bangga. Hidup di Indonesia kok muji-mujinya tarim terus itu. Indonesia ya Indonesia lah. Lagunya ya lagu Indonesia, bukan ya tarim lah. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa agen perubahan itu harus dimulai dari kemerdekaan kita di antara manusia dan menguatkan sistem kehambaan kita di hadapan Allah. Dan itu harus kita bangun dengan nilai kemanusiaan dan dengan nilai ketauhidan dan kemanusiaan. Dan kita implementasikan dengan melaksanakan maqasidus syariah, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga mal, harta, dan menjaga harkat dan martabat umat manusia, menjaga keturunan. Itu semua harus kalian tata dengan baik, semua dalam kesetaraan, keadilan dan persamaan. Jangan ada hegemoni di antara kita, jangan ada yang jumawa, jangan ada yang mengaku-ngaku keturunan Arya, yang lainnya rendah, jangan. Harus kita lawan itu sikap-sikap yang penuh arogan, merasa ras tertinggi dan lain sebagainya. Semua umat manusia adalah tidak ada Arab, tidak ada Indonesia. Nah, sehingga akan berjalan sistem kesetaraan. Dan hakikat agen perubahan adalah bagaimana kita bisa melakukan perubahan minaz zulumat ilan nur, dari gelap menuju cahaya, dari otoritarianisme menjadi sebuah kemerdekaan dan kebebasan yang terikat dengan nilai ketauhidan dan kemanusiaan. Jangan bebas tanpa ikatan tauhid dan kemanusiaan. Nah, sehingga kita punya hak atas kebebasan kita, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan ketauhidan dan kemanusiaan. Nyetel musik di rumah sendiri itu adalah hak. Tapi bagaimana? Tapi untuk tidak mengganggu tetangga itu adalah kewajiban. Ada prinsip yang wajib kalian tegakkan, yaitu ketauhidan dan kemanusiaan, keadilan, persamaan dan kesetaraan. Wajib kalian lakukan. Sehingga hak kalian akan diikat oleh kewajiban kalian. Kewajiban kalian akan memuliakan hidup kalian tanpa harus terlalu bebas, tanpa tanggung jawab untuk menjaga hal-hal yang masih harus kita lakukan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itulah hakikat agen perubahan. Ada visi perubahan, ada instrumen perubahan, ada target perubahan, ada cita-cita perubahan. Dan harus kita kuatkan dengan semangat kita sebagai agen perubahan. Ingat, sebagai penutup, orang-orang yang sadar tentang dirinya adalah agen perubahan, adalah orang-orang yang tidak akan terjerat dengan perasaan dan nafsunya, termasuk terjerat oleh cinta yang membutakan itu. Dan itulah yang mengganggu kalian sebagai agen perubahan. Cinta apapun, tidak hanya pada antar lawan jenis, tapi juga terkait dengan harta, tahta yang direfleksikan dengan sangat ekstrim, itu sangat membahayakan dan mengganggu eksistensi sebagai seorang agen perubahan. Itu, terima kasih atas refleksi singkat ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.